Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dunia Kerja, jumpa lagi bersama saya Ana Sylvia yang masih menemani kalian semua di program acara yang penuh dengan hal-hal yang menarik dan inspiratif, apalagi kalau bukan di program Dunia Kerja by JKT Rex. Nah, di program Dunia Kerja kali ini kita akan mengambil satu tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu kita akan membicarakan mengenai wanita karir dengan keahlian multitasking. Dan untuk itu di studio sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah seorang wanita karir di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan pastinya beliau juga adalah seorang wanita yang multitasking. Beliau adalah Ibu Yeni Yulianti. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Ana. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mbak Ana sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Mbak Amin, ya, dalam baik. menghadapi pandemi ini. Iya betul Bu. Ibu ini gimana ini perjalanan dari rumah atau dari kantor atau Dari rumah. Oh oke, baik. Saya dari rumah. Khusus saya hari ini mungkin ke kantor nanti agak siangan setelah Baik. saya ada podcast di Sobat Dunia Kerja ini. Bah, terima kasih nih Bu ya udah meluangkan waktu ya. Oke. Oke, kita langsung aja Bu ya ke topik kita kali ini, yaitu mengenai wanita karir dengan kemampuan multitasking. Dan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa multitasking itu adalah menjalankan tugas ganda yang dilakukan di waktu yang bersamaan, dan hal ini juga yang kali ini dilakukan oleh Bu Yeni gitu ya di kantornya ya mungkin ya Bu ya. Baik, sekarang kita ke pertanyaan pertama nih Bu. Ibu sudah lama bekerja di perusahaan yang sekarang Bu? Yang sekarang, kalau yang sekarang itu baru hampir memasuki 4 tahun ya. Oke, berarti kalau dari awal Bu Yeni lulus sampai bekerja sekarang udah berapa lama tuh Bu? Sudah lebih dari 15 tahun mungkin ya. Oh oke. Alhamdulillah lumayan banget nih Bu Iya, ya. Dulu lumayan. kuliah jurusan apa Bu? Dulu sebenarnya kuliah saya itu jurusan akuntansi, Oke. Mbak Ana. Jadi pada saat saya masih semester 4 itu saya sudah mulai bekerja gitu. Jadi paruh waktu. Jadi paginya saya bekerja sampai sore, malamnya saya kuliah. Itu aja sih yang saya kerjakan. Jadi memang sengaja karena saya pengen tahu gitu. Jadi saya memang belum lulus ya, lulus, tapi saya keingintahuan saya untuk apa sih itu dunia kerja gitu ya, gimana sih seperti apa sih gitu ya bekerja itu. Nah akhirnya ya udah kebetulan ada lowongan mau Berarti gak itu kerja. masih di semester berapa tuh Bu waktu Masih pertama kali semester kerja? berapa ya, 3 atau 4 gitu ya, saya lupa. Berarti waktu awal itu. kuliah tapi udah coba Iya, untuk bekerja coba ya? untuk bekerja gitu. Nggak mengganggu kuliah waktu itu? Waktu itu kebetulan memang kalau malam itu mungkin dikasih dispensasi waktu lah ya, baik, karena mungkin jarak dari kantor saya pun ke kampus itu lumayan jauh gitu, dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat waktu itu, Iya, gitu. Jadi lumayan jauh, jadi mereka kasih dispensasi waktu dosennya gitu. Oke, kalau yang bekerja nggak apa-apa telat dikit gitu. Baik kalau begitu. Nah, berarti untuk pekerjaan yang sekarang ini sama bidangnya dengan pekerjaan yang dulu sebelum di kantor sekarang Bu maksudnya? Enggak. Berbeda gitu. ya? Berbeda. Ya? Berbeda. Jadi pada saat saya lulus itu mungkin kan saya akuntansi. Memang awalnya itu saya bekerja yang masih kuliah terus sambil bekerja itu saya sebagai sekretaris aja, sebagai admin. Admin itu di perusahaan Perancis. Kebetulan orang Perancis gitu ya. Saya hanya sebagai admin, terus kemudian saya lulus baru bekerja lagi di perusahaan lain lagi tuh, beda lagi gitu. Nah itu memang sebagai finance. Memang sebagai finance. Kemudian setelah itu setelah sebagai finance kira-kira sekitar 5 tahun lah ya saya bekerja. Kemudian pindah. Nah itu beda lagi tuh. Jadi bukan sebagai finance, saya sebagai planner waktu itu, scheduler di perusahaan. Di perusahaan
badan sertifikasi di Jakarta, di perusahaan di badan sertifikasi di Jakarta. Itu saya sebagai planner. Kemudian nggak berapa lama, kira-kira 2 tahun ya saya sebagai planner. Itu kemudian saya diminta untuk pindah ya. Jadi kita di rolling sebagai technical. Sebagai technical di perusahaan yang sama berarti di perusahaan yang ya? sama. Nah mungkin di situ jadi mungkin kurang lebih saya paham gitu untuk apa sih itu QA gitu ya, apa sih itu mengenai ISO. Kebetulan memang itu bidang saya sih di quality management. Seperti itu. Nah kalau berarti Ibu sekarang bekerja di perusahaan itu membawahi divisi apa aja Bu? Saat ini itu saya membawahi divisi untuk finance dan technical ya Bu ya. Technical dan finance itu untuk operasional. Baik, oke, berarti dari awal itu memang Bu Yeni sudah multitasking ya, dari awal kantor yang lama, perusahaan yang lama sampai sekarang berarti sudah terbiasa dengan multitasking ya Bu ya, menjalankan 2 hal yang berbeda gitu. Benar. Ya, seperti itu ya. Benar. Oke. Nah sesuai dengan tema kita kali ini yaitu mengenai multitasking Bu. Kita mau tahu, saya juga penasaran sih sebenarnya Bu, apa yang membuat Bu Yeni itu mau menerima job double seperti ini gitu? Karena kan karena banyak yang di luar sana juga nggak mau ngambil kesempatan ini Bu, karena mungkin karena nggak pede atau mungkin keberatan gitu, ribet atau segala macam Bu, kan ada tuh ya seperti itu ya, jadi dia hanya stuck aja di ininya dia gitu kan, yang dia bidangnya dia gitu. Nah apa yang membuat Bu Yeni mau mengambil job itu? Mungkin boleh ceritain ke Sobat Dunia Kerja. Iya benar Mbak An. Memang banyak sekali ya, untuk terlebih lagi untuk pemuda sobat-sobat dunia kerja saat ini yang baru lulus ataupun yang masih muda-muda, itu mereka biasanya memang milih-milih gitu, milih-milih. Saya nggak paham nih bidang ini, saya nggak paham bidang itu gitu. Terkadang, saya kok kerjanya double-double gini ya, pekerjaan A saya kerjain, B saya kerjain, C juga saya kerjain gitu, semuanya saya kerjain. Sedangkan gaji yang saya terima pun tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu gitu. Banyak kedengeran sekali komplain-komplain atau informasi-informasi seperti itu gitu yang saya dengar. Sebenarnya kalau untuk saya ya Bu Ana ya, Mbak Ana, kalau untuk saya sih jangan lihat dari nilainya dulu. Jangan lihat dari nilai gaji yang diterima gitu ya. Kalau untuk saya melihat dari ilmunya yang saya dapat gitu. Ilmunya yang saya dapat itu seberapa banyak gitu ya. Seperti yang sebelumnya di kantor sebelumnya itu mungkin saya diminta untuk pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, tapi saya jalanin aja karena mungkin bedanya adalah saya keingintahuan saya gitu. Saya itu ingin tahu pekerjaan ini seperti apa ya, pekerjaan ini seperti apa, karena apa? Karena misalkan saya bekerja di perusahaan yang sama, kemudian saya mengerjakan pekerjaan A, kemudian ada problem atau masalah yang ada di B gitu ya. Yang ada di divisi B misalkan ya, divisi yang berbeda. Nah itu saya bingung, emang ada apa sih di B itu gitu ya, kok bisa seperti itu gitu, bisa salah atau bagaimana. Nah itu yang mungkin jadi keingintahuan saya. Jadi coba deh saya juga kalau pindahin ke divisi B, nggak masalah sih, saya juga pengen tahu gitu. Ada apa di sana gitu, kok problemnya seperti apa, hal apa saja sih sebenarnya yang menjadi concern gitu. Seperti itulah Mbak Ana ya, hal-hal seperti itu. Makanya jadinya saya nggak keberatan karena keingintahuan aja gitu, keingintahuan. Kalau ilmunya udah banyak didapat, kita keluar pun gitu ya, dengan rasa lega gitu. Saya udah tahu ini, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini gitu. Berarti rasa keingintahuannya Bu Yeni besar gitu ya, dan ingin mempelajari hal yang baru gitu ya, sebagai bentuk mencari pengalaman gitu ya di bidang yang baru ya Bu ya. Keren sih Bu gitu ya, walaupun memang pastinya ada beberapa kendala di situ pastikan Bu gitu, penyesuaian lagi gitu kan Bu ya, itu kan perlu waktu sebenarnya. Tapi Bu Yeni bisa gitu, maksud saya mau gitu mengambil tantangan itu gitu Bu, padahal kan butuh waktu lagi sebenarnya Bu untuk mempelajari itu kan. Iya benar, memang harus dipelajari sih Mbak Ana. Kalau misalkan saya berikan pekerjaan A gitu, tapi saya nggak tahu nih harus seperti apa sih gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan A ini, misalkan desain ya contohnya. Bikinin dong gitu ya flyer untuk desain flyer, misalkan untuk training apa atau apa gitu ya, itu saya kerjain karena
oh iya, kayaknya lucu juga ya gitu. Saya lihat-lihat dulu gitu sebelum saya kerjain. Biasanya saya ambil sampel-sampel dulu untuk yang lain gitu ya. Kan sekarang kan dunianya adalah udah semua digital, Betul, internet, betul, betul. semua sudah ada. Iya, Itu betul. kita bisa lihat dari situ gitu. Kita bisa lihat oh orang lain seperti apa ya gitu. Kalau bikin flyer, desainnya seperti apa. Nah dari situ saya mulai belajar gitu. Oh, oke. Kalau cuman kebetulan memang kalau cuman saya itu orangnya agak sedikit perfeksionis gitu. Oke, baik. Jadi setelah Siap. saya lihat itu biasanya oke, kayaknya kurang bagus nih desain Oke. saya gitu ya. Saya rubah lagi, ganti Oke, lagi oke. seperti itu. Besokannya saya rubah lagi, Oke. saya rubah lagi gitu. Saya pengen yang sama persis seperti yang orang lain dan kalau udah sama biasanya saya pengen beda dari yang lain seperti itu. Gitu Jadinya ya. Jadi ada ciri khasnya Iya. ya, nggak sama lah. Nah, Nggak sorry sama. Ibu, saya potong. Tadi Ibu bilang Ibu desain ya, berarti Ibu nih kaliannya selain tadi Ibu bilang finance, QA, ada desain juga berarti Ibu ya? iya, saya suka desain juga. Oke, banyak ya Bu kalian ya ternyata ya sobat dunia kerja ya. Oke. Saya ngaudit juga Awalnya gimana kebetulan. Bu? Ibu suka desain atau bagaimana? Atau emang hobi dari kecil atau bagaimana? Kalau masalah hobi mungkin dulu memang saya suka sih ya, suka ngelihat. Kebetulan adik saya juga desain juga, seorang desain, dia arsitek. Oh, siap. Nah, terus saya lihat dia banyak punya buku-buku, Betul. buku-buku desain apa segala macam. Heeh. Saya suka liatin, oh ya bagus banget ya gitu ya buku-bukunya. Betul. Terus kadang-kadang dia bikin apa namanya sketch gambar kayak seperti itulah gitu. Jadinya saya langsung lihat oh iya bagus juga ya gitu ya. Terus jadi saya ikut-ikutan aja gitu. Jadi suka gitu melihatnya. Bener. Padahal jadi tertarik. finance sama desain itu dua hal yang berbeda loh Bu. Gitu ya. Yang sama menurut saya sama-sama rumit gitu kan. Berarti untuk kalian yang Ibu punya selain tadi sebagai QA lalu sebagai finance ya Bu ya, juga bisa desain juga flyer-flyer. Nah apalagi tuh Bu? Mungkin ada lagi nih jangan-jangan kaliannya nih Bu. Saya auditor juga ngaudit Bu. Terus kemudian ada satu lagi yang saya suka sebenarnya sih lebih ke hobi juga itu memasak. Wow, gitu. Amazing. Masak ya Bu ya. Memasak. Ada waktu tuh Bu di sela-sela pekerjaan yang udah full begitu ya? Saya kasih waktu lah walaupun hanya sedikit gitu ya. Biasanya saya suka lihat-lihat di media sosial gitu ya. Itu kan banyak tuh yang untuk masak gitu ya, masak ini masak itu. Nah seperti itu, makanya saya punya namanya bikin ini sambal botolan Mbak Ana. Sampai saya bikin itu gitu ya, karena saya tertarik ngelihat orang jualan di Instagram atau di media sosial lain. Nah itu saya tertarik, kok enak ya kayaknya ya bikin itu ya. Jadi saya ikutan. Nah, saya ikutan. Dan udah pernah dijalankan? Udah pernah dijalankan dan lumayan sebenarnya. Deh. Berarti nanti kapan saya coba ya Bu ya? Iya, boleh Mbak. Oke, baik, siap. Lalu Bu, silakan dilanjutkan. Jadi karena ya itu seperti tadi yang saya bilang keingintahuan gitu ya, keingintahuan seperti apa sih jualan itu gitu kan, karena saya belum pernah gitu jualan. Akhirnya saya jualan itu makanan, jadi sambal botolan. Dan hobi saya juga jualan, masak sepertinya ya? Iya, dan hobi juga dan lumayan laku. Kebetulan lumayan laku dan sampai ya itu dia tadi Mbak Ana, waktu saya kurang gitu ya. Jadi saya nggak bisa bikin pesanan-pesanan gitu ya banyak gitu, saya nggak bisa. Jadi ya udahlah, saya bilang apalagi terganggu sama masalah pandemi gini gitu kan ya. Malah ada yang bilang loh kok kebalik sih Mbak Yen, kok seharusnya kalau pandemi gini justru malah harusnya kita menghasilkan uang gitu ya banyak, tapi waktunya kurang kalau untuk saya gitu. Iya, karena pekerjaan di kantor juga sudah menyita waktu juga Bu ya. Bener Mbak Dan Ana. kebetulan Bu Yeni tadi kan Ibu sempat bilang orangnya profesionis, jadi nggak mau menyerahkan sambal itu tadi ke orang lain, mungkin beda tangan beda rasa, bener ya nggak sih, bener Bu? sekali. Bener sekali ya kan? Itu juga yang kemarin itu pernah terpikirkan bahwa oh ya udah pakai orang lain aja untuk bikin, nggak bisa kayaknya gitu, karena pasti nanti rasanya berbeda. Oke deh Bu, keren sih Bu. Oke, baik. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Nah QA dan finance itu kan berbeda ya. Tadi seperti tadi Ibu bilang bahwa Ibu sekarang membawahi bidang QA dan finance. Nah, bagaimana cara Ibu menguasai keduanya gitu loh Bu? Untuk mendapatkan hasil maksimal itu bagaimana caranya gitu Bu? Untuk memaksimalkan keduanya?
Kalau untuk hasil maksimal, kalau saya sih enggak ya, enggak butuh hasil yang maksimal gitu ya. Baik. Saya hanya membutuhkan mungkin tim yang fokus. Itu aja, tim yang fokus, nggak perlu pintar. Kalau menurut saya semua orang pasti bisa kalau bekerja ya, hanya butuh fokus aja gitu. Itu yang paling penting kalau buat saya. Kalau misalkan dia pintar sekalipun, tapi kalau nggak fokus dalam bekerja, pikirannya kemana-mana, itu jadinya berantakan juga gitu. Jadi tim saya itu memang saya minta mereka untuk fokus gitu. Jadi enggak, walaupun mungkin backgroundnya dia ada yang udah punya istri, terus udah punya suami, harus ngurus anak atau apa, tapi saya mau kalau bekerja ya fokus itu aja gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu bekerja kamu mikirin istri di rumah atau mikirin anak di rumah gitu. Seperti itu Mbak An. Jadi tim kebetulan saya informasikan ke mereka bahwa kalau salah nggak masalah gitu ya. Kalau salah nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau salah 1 kali wajar, 2 kali nggak masalah. Tapi kalau 3 kali itu artinya kamu nggak fokus dalam bekerja. Seperti itu biasanya. Baik Bu. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan koordinasi dengan tim yang berbeda? Pasti kan beda dong Bu. Tim finance beda, tim QA beda. Bagaimana caranya Ibu melakukan koordinasi supaya pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik? Iya. Kebetulan kan sekarang kita ada WhatsApp ya Bu Ana ya. Jadi kita pakai grup WhatsApp yang berbeda. Jadi yang satu adalah grup untuk tim finance, yang satu lagi grup untuk tim QA gitu. Yang tim QA ini terdiri dari laki-laki semua. Kebetulan laki-laki semua untuk technical, kemudian yang untuk finance itu wanita semua. Gitu. Jadi sengaja saya pisahkan juga ya. Mungkin bukan muhrimnya juga, mungkin saya nggak tahu ya. Aja Bu. Siap. Baik. Jadi saya pisahkan. Jadi kalau misalkan saya minta tolong atau enggak saya lihat ada problem, mereka harus informasikan dulu di grup sebelum mereka share di kepada yang lain juga gitu ya, kepada manajemen kepada manajemen itu saya minta mereka share dulu permasalahannya di grup biar nanti ketika nanti ada pertanyaan saya bisa backup gitu. Oke, jadi masalahnya A, berarti kita harus seperti ini. Nah nanti ketika ya udah kalau begitu baik Bu. Nah nanti kita share, kemudian nanti ada pertanyaan baru saya backup mereka. Tapi kalau misalkan mereka nggak share ke saya ketika nanti ada pertanyaan dari manajemen, ya saya nggak bisa backup. Biasanya saya diemin aja sengaja tuh, gitu. Terkadang ada yang seperti itu, gitu. Biar ada koordinasi. Jadi ngomong dulu di grup ke Bu Yeni untuk saling koordinasi mana yang kira-kira bisa dilakukan Bu ya, yang terbaik lah gitu kan. Namanya pekerjaan pasti ada masalah Bu. Pasti gitu. Itu diselesaikan dulu di grupnya Ibu tadi itu ya, yang sesama beda tim tadi ya. Iya benar. Baik. Oke Bu. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai multitasking gitu, tentu ada plus and minus gitu kan ya. Ya kalau plusnya sih udah pasti Bu, ada reward di situ. Ibu juga ada tambahan ilmu pengetahuan gitu. Nah ini yang kita mau kupas adalah minusnya nih. Adalah biasanya kalau multitasking itu pasti akan berkurangnya fokus atau berpotensi menimbulkan stres Bu. Mau nggak mau nih Bu ya, 2 pekerjaan loh Bu. Dan yang Ibu lakukan juga lumayan tuh Bu, QA dan finance yang menurut saya kadang marketing juga Mbak Ana. Waduh, apalagi tambah marketing lagi tuh, sobat dunia kerja ya. Baik. Bener. Siap. Nah itu bagaimana Bu cara Ibu menyikapi hal itu supaya Ibu nggak stres, supaya Ibu lebih santai, tapi tetap harus fokus juga gitu. Tanggung jawabnya kan kepada perusahaan gitu Bu. Kira-kira boleh diceritain nggak ke sobat dunia kerja? Iya. Nah itu dia tadi seperti yang saya diskusikan dari awal bahwa kalau menerima pekerjaan, misalkan pekerjaan A, B, C diminta untuk A, B, C, D, E, ya udah kerjain aja dulu gitu. Jadi kan kalau dari awalnya sudah tahu gitu kan ya pekerjaan itu, ketika nanti memasuki dunia yang sama dengan pekerjaan itu, ya kita udah tahu gitu. Jadi problemnya seperti ini, oh ya saya udah tahu itu pasti seperti ini gitu jawabannya gitu. Jadi nggak akan stres sih kalau menurut saya gitu ya. Kalau udah tahu pekerjaannya itu seperti apa gitu dari awal. Makanya ilmu itu penting gitu. Kayak mungkin finance memang dulu saya sudah pernah handle untuk finance di pekerjaan sebelumnya. Jadi ketika saya
handle sekarang saat ini kebetulan saya punya tim yang fokus gitu ya, fokus semuanya. Jadi saya minta untuk pekerjaannya harus selalu di-report setiap minggu gitu ya, weekly. Bahkan saya minta dia langsung cepet tuh kirimkan jadi saya bisa tahu juga progresnya seperti apa gitu. Jadi enggak sih, saya enggak terlalu dibawa emosional gitu ya kalau ada masalah gitu. Atau mungkin Ibu memang hobi bekerja ya, workaholic gitu ya Bu ya? Enggak juga sih gitu. Ya? Kalau di rumah saya main game, Mbak Ana. Oh oke deh, nah itu dia Bu, mungkin ada hobi yang mungkin memang harus dituangkan gitu ya, supaya kita nggak stres gitu ya Bu ya, main game. Iya bener. Oke deh. Kebetulan suami saya kan suka main PS, game PS. Nah ya udah deh, saya ikut-ikutan juga kadang. Saya ikut-ikutan juga kadang. Jadi saya nggak mau dibawa stres sama pekerjaan gitu. Kalau ada film bagus ya udah saya nonton film gitu ya. Walaupun itu terkadang kalau misalkan dari luar ya, eksternal biasanya telepon atau WhatsApp gitu untuk nanyain apa, konsultan atau apa, ya saya diemin aja gitu. Nanti aja gitu karena saya lagi relax nih, lagi santai, lagi me time ya, lagi me time gitu. Seperti itu. Jadi ada waktunya lah untuk kita bekerja, harus memanage waktu juga gitu. Siap Bu. Oke. Nah mungkin ini sekarang kita ke pertanyaan pamungkas ya Bu ya, gitu kan. Kira-kira boleh nggak Ibu berikan tips dan saran kepada teman-teman sobat dunia kerja yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Bu Yeni, multitasking juga tapi udah mau nyerah nih mungkin nih, duh berat banget nih kayaknya multitasking. Mungkin Ibu ada pesan nggak Bu buat sobat dunia kerja? Oh gitu ya, iya, yang pasti buat menyemangati ya, untuk menyemangati ya. Iya. Ya itu coba dulu gitu ya. Jika tidak mampu untuk mencoba gitu ya, kalau bisa jangan menyerah. Gitu, jangan menyerah, semampu aja, semampu kita bisa gitu kayaknya. Informasikan bahwa Bapak Ibu saya cuma bisanya seperti ini gitu. Kalau Bapak Ibu mau bantu saya silakan, mohon bantuannya karena saya mampunya hanya seperti ini. Diinformasikan aja gitu. Toh mereka juga bukannya ini kok monster gitu kan yang ya. Memaksa yang memaksakan bisa. Kamu harus bisa A, kamu harus bisa B, enggak juga gitu ya. Kamu bilang aja kalau kamu nggak bisa gitu ya untuk mengerjakan A, ya bilang nggak bisa untuk mengerjakan A. Tapi paling tidak kamu ada effort untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Usaha ya Bu ada ya? Usahanya, bener. Ini loh saya udah bikin ini gitu ya, tapi hanya mampu seperti ini aja gitu. Karena saya memang waktu saya terbatas, saya nggak bisa, saya harus mengerjakan A, B, C, D. Nah itu gunanya namanya time management. Betul. Itu. Berarti jangan menyerah dan terus usaha ya Bu ya. Iya. Dan belajar itu aja. Iya, terus mau belajar. Oke deh kalau begitu. Makasih banyak Bu Yeni. Sama-sama Bu Ana. Sudah memberi pencerahan buat kita semua, terutama juga untuk sobat dunia kerja ya Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Iya. Ya. Oke sobat dunia kerja, demikian tadi perbincangan saya dengan Bu Yeni. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Pesan dari obrolan kita tadi adalah kita bisa melakukan hal-hal yang baru di pekerjaan sehingga kita bisa keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang dan menangkap setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Lakukan yang terbaik dan kalian akan menemukan tantangan dan pengalaman yang baru. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon untuk like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa juga untuk mematuhi peraturan kesehatan demi mencegah memutus virus COVID-19 dengan lindungi diri, lindungi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, tetap semangat. Salam Jakarta Rex.